I like to meet pretty, pretty woman. I couldn't help but stay with me. Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, selamat datang kembali di konten Nostalgila. Film Nostalgila kita kali ini berjudul Dumb and Dumber yang rilis tahun 1994. Film ini bercerita tentang dua orang pria bernama Harry dan Lloyd yang adalah duo best friend yang sama-sama oon. Mereka melakukan trip lintas negara dari Providence ke Colorado. Bukan untuk liburan, melainkan mengembalikan tas penuh uang cash kepada pemiliknya yang asli. Walaupun mereka oon, tapi kejujuran mereka patut kita contoh. Mimin gak mau berlama-lama lagi, mending langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan kehidupan dua pria bernama Harry dan Lloyd yang sedang berjuang dengan pekerjaan masing-masing demi mencapai keinginan mereka bersama, yaitu membuka sebuah pet shop di Rhode Island, Providence. Harry bekerja sebagai sopir anjing sementara Lloyd menjadi sopir limusin. Pada hari itu, Lloyd diminta mengantar seorang penumpang bernama Mary ke bandara. Saat menjemput, Lloyd hampir saja jantungan melihat kecantikan dari Mary. Yeah. I'll be out in 1 minute. Hello, how are you? Sepanjang jalan, ia terus berusaha mengambil hati Mary yang terlihat gelisah. Bahkan setelah Mary turun, pandangan Lloyd tidak bisa lepas dari Mary hingga ia menabrak mobil yang terparkir di depannya. Mary sempat menengok ke arah Lloyd kemudian berlalu pergi. Akan tetapi, tas koper Mary tampaknya tertinggal. Lloyd bergegas membawa koper itu dan mengejar Mary. Tapi sayangnya pesawat yang ditumpangi Mary sudah lepas landas. Lloyd akhirnya pulang bersama tas Mary dengan naik taksi. Ia dipecat akibat insiden tabrakan di bandara tadi, begitu juga Harry. Ia dipecat karena anjing yang diantarnya menjadi kotor penuh saus. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu. Terlihat seorang wanita dan pria bersenjata sudah menunggu di luar. Lloyd dan Harry pun kabur melalui jendela. Mereka mengira yang datang adalah tukang tagih pembayaran gas yang mana memang belum dibayar oleh Harry. Tapi ternyata dua orang tidak dikenal bernama Joe dan Sai itu mengincar tas Mary yang dibawa oleh Lloyd. Joe mematahkan leher burung parkit milik Harry sebagai peringatan. Malamnya dengan sisa uang yang menipis, Lloyd pun pergi berbelanja. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke mesin majalah Plus Plus, padahal Harry sudah berpesan agar membeli yang penting saja. Alhasil, Lloyd kualat dan dompetnya tertinggal di dalam mesin majalah. Lloyd jadi perlu koin lagi untuk mengambil dompet. Ia akhirnya pergi menukar uang kertas dengan koin, sementara barang belanjaan dititip pada nenek-nenek yang kebetulan lewat. Sialnya, nenek itu membawa kabur semua titipan Lloyd. Sesampainya di rumah, Harry sudah menunggu dengan raut yang sedih. Burung parkitnya mati dengan kepala yang putus. Tanpa seuzon sedikit pun Harry berkata burung itu mati mungkin karena sudah terlalu tua. Lloyd menjadi frustasi dengan kesialan yang selalu menimpa mereka berdua. Mereka tidak punya makanan, tidak punya kerjaan, ditambah lagi peliharaan kesayangan mereka pun mati. Lloyd mengajak Harry untuk merantau ke Aspen sekalian modus untuk bertemu lagi dengan Mary. Meski awalnya berdebat, Harry yang tidak tegaan akhirnya mengiyakan keinginan Lloyd. But most of all. Okay, that's enough. Mobil yang dimodif menggunakan hampir seluruh tabungan Harry demi pekerjaan sebelumnya. Keduanya pun melaju menuju Aspen melalui jalur darat. Ongkos dalam perjalanan ini ditanggung oleh Lloyd dari hasil menjual jasad burung Harry yang lehernya sudah diplester pada seorang anak yang buta. Harry tidak habis pikir dengan kelakuan Lloyd. Di sisi lain, Joe dan Sai mendapati kertas bertuliskan Pak Gas sayang berkemas dan mengemudi ke Aspen. Maaf soal uangnya, by Lloyd dan Harry. Joe merasa dua pria itu sudah lama mengamatinya sehingga tahu dirinya sering buang gas alias kentut. Padahal surat tersebut ditujukan pada tukang gas yang sebenarnya. Sai bahkan berpikir Lloyd dan Harry adalah agen profesional.
tanpa tahu bahwa keduanya hanyalah pria sial yang berniat mengembalikan tas koper Mary yang saat ini sedang menghadapi pria bertubuh besar bernama Sibas karena botol garam Harry terlempar ke arahnya. Sibas meludahi burger Harry sebagai pembalasan. Lloyd tidak tinggal diam, ia mendatangi meja Sibas dan kawan-kawan untuk minta maaf. Sebagai gantinya, ia akan mentraktir semua pesanan Sibas dan kawan-kawan. Alih-alih membayarkan pesanan, Lloyd malah meminta kasir memasukkan tagihannya ke nota Sibas, lalu mereka kabur dari situ. Lloyd, what are you doing? We can't afford. Uh-oh. What? What's wrong? Baru sebentar meneruskan perjalanan, Lloyd kebelet pipis. Namun karena tidak ada tempat untuk disinggahi, Lloyd terpaksa menggunakan botol bir untuk menampung pipis. Berbeda dengan manusia pada umumnya, pipis Lloyd memenuhi hampir 5 botol bir. Harry yang harus memegangi botol-botol berisi pipis itu jadi kesulitan mengemudi. Polisi setempat yang sedang berjaga langsung menghentikan mereka karena Harry dianggap membawa mobil secara ugal-ugalan. Yeah! Killer boots, man! Pull over! Melihat beberapa botol bir di dalam mobil, polisi tersebut malah meminumnya. Ia pun sangat terkejut menelan bir rasa pipis hingga tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menyuruh Lloyd dan Harry untuk pergi dari situ. Di sisi lain, Mary semakin gelisah mengetahui tas koper yang sengaja ia tinggal ternyata tidak sampai ke orang yang seharusnya. Ternyata suami Mary yang bernama Bobby sedang diculik dan uang tebusannya ada di dalam tas tersebut. Inilah sebabnya Joe dan Sai yang diutus oleh si penculik terus mengejar Lloyd. Sementara itu, saking tergila-gila dengan Mary, Lloyd menyetir sambil berhayal. Membayangkan dirinya berkencan dengan Mary, punya banyak teman di Aspen, dan menjadi pria perkasa yang bisa melindungi Mary. Kehidupan yang selama ini tidak pernah ia jalani karena kenyataannya Lloyd hanya selalu bersama Harry. Jangankan bercinta, punya teman saja tidak ada. Lloyd hampir saja menabrak truk karena terlalu hanyut dengan khayalannya. Akhirnya Lloyd dan Harry mampir ke penginapan untuk beristirahat. Sambil mendengar desahan dari kamar sebelah, sementara Joe melapor pada si penculik yang mengutusnya, yaitu Andre yang tidak lain adalah orang kepercayaan keluarga Mary. Pada keesokan harinya, Lloyd dan Harry yang melanjutkan perjalanan menghentikan mobil mereka setelah melihat seorang pria tampak membutuhkan bantuan, yaitu Joe yang sengaja berpura-pura mobilnya mogok dan ingin menumpang ke restoran. Lloyd memperbolehkan Joe menumpang dengan mereka. Di perjalanan, tingkah Lloyd dan Harry sungguh membuat Joe menjadi pusing. Keduanya saling berteriak dan bernyanyi dengan keras. Yeah! 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 Cannot stamp it. Can't you double stamp it? No one bird. Don't everybody have you heard? Stamp a double stamp. You can't triple stamp a double stamp, Lloyd. You can't triple stamp a double stamp. Singkat cerita, Lloyd, Harry, dan Joe pun tiba di restoran. Di sana, lagi-lagi Lloyd dan Harry bertingkah. Mereka baru berhenti setelah sok-sokan memakan cabai yang sangat pedas. Di tengah keributan itu, Joe keluar sebentar untuk menelpon Andre dan memberitahu kalau ia akan menaruh racun tikus di makanan Lloyd dan juga Harry. Lalu masuk lagi ke dalam tanpa tahu para target baru saja menjalankan misi mengerjai dirinya dengan menyelipkan 2 cabai super pedas tadi pada burger pesanan Joe. Sebelum makan, Joe menanyakan perihal tas koper yang mereka bawa. Harry menjelaskan tas itu bukan milik mereka dan saat ini mereka sedang dalam perjalanan untuk mengembalikannya. Joe tertawa terbahak-bahak menyadari Lloyd dan Harry bukan agen profesional seperti dugaannya. Mereka benar-benar 2 orang aneh dan oon yang ada di tempat dan waktu yang salah, sambil ia menyantap burgernya. Tidak lama kemudian, Joe tiba-tiba berkeringat. Lalu terkapar kesakitan karena Joe memang punya masalah lambung. Ia minta diambilkan obat dari saku jaketnya. I'll get the pills. Dengan segera, Lloyd dan Harry memberikan obat yang tanpa mereka tahu itu adalah racun tikus yang sudah disiapkan oleh Joe. Joe pun tewas di tempat. Lloyd dan Harry kabur meninggalkan jasad Joe di restoran. Saat pukul 2 dini hari, mereka mampir untuk mengisi bensin. Harry yang terus menyalahkan dirinya atas kematian Joe jadi tidak bisa fokus hingga bensin membasahi celananya. Sementara itu di toilet, Lloyd tidak sengaja bertemu lagi dengan si Bas yang ia kerjai beberapa hari yang lalu.
Harry kemudian berbincang dengan gadis yang juga sedang mengisi bensin. Ia membantu menyalakan korek dan membuang sembarangan padahal api korek belum mati sepenuhnya. Alhasil kakinya terbakar dan ia gagal mendapatkan nomor HP sang gadis. Well, you know. Some hot chocolate or something. In here, so. Look, why don't you just tell it to me? I gotta For God's sake, just give me the damn number! Harry berlari ke dalam toilet agar bisa merendam kaki. Karena panik, Harry mendobrak pintu dan secara tidak langsung menyelamatkan Lloyd dari si Buzz yang sudah melepas celana. Di sisi lain, polisi mendapat informasi bahwa Lloyd dan Harry akan melewati Colorado. Beberapa personil pun dikirim untuk berjaga. Tapi sayangnya, Lloyd terlalu asik menjahili Harry saat mengemudi. Ia malah melewati jalan menuju Lincoln dan bukannya ke Aspen. Besoknya, kedua baru sadar mereka salah jalan. Harry sangat marah karena bensin dan uang sudah hampir habis. Ia memutuskan pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Harry terus berbalik menunggu Lloyd mengejarnya. Sesuai harapan, Lloyd menyusul Harry setelah menukar van mereka dengan skuter. Kocaknya, Harry justru senang. Padahal tabungannya hampir habis untuk memodifikasi van tersebut. Still wanna go to Aspen? Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan gembira hingga akhirnya tiba juga di Aspen. Tapi masalahnya Lloyd tidak tahu nama belakang dan tempat tinggal dari Mary. Dua pria bodoh ini kedinginan tanpa tujuan. Harry yang sudah muak berniat melempar tas Mary ke sungai namun Lloyd mencegahnya. Betapa terkejutnya mereka melihat tas itu terbuka dengan begepok-gepok dolar di dalamnya. Tanpa pikir panjang, mereka menyewa kamar hotel mewah yang biasanya dipakai keluarga kerajaan dan orang-orang penting lainnya. Lloyd dan Harry juga memborong barang-barang mewah, mengaburkan tip pada pekerja hotel, bahkan membuang ingus saja mereka pakai duit. Saat membaca surat kabar, Lloyd menemukan berita tentang keluarga Mary yang akan mengadakan acara pameran burung langka. Ia dan Harry bergegas mempersiapkan diri. Perawatan dari ujung kepala sampai ujung kaki, membeli setelan yang sungguh sangatlah gonjreng. Dan seperti biasa, Lloyd dan Harry bertingkah rusuh dulu sebelum masuk ke ruangan. Sai yang juga hadir di sana langsung melapor pada Andre bahwa dua orang itulah pembunuh Joe. Beberapa saat kemudian, acara pun dibuka dengan memperlihatkan burung hantu salju Iceland, satu dari 7 jenis burung hantu salju yang tersisa di bumi. Lloyd tidak peduli soal perburungan, yang jelas tujuannya hanya ingin bertemu Mary sang pujaan hati. Tapi nyatanya Lloyd terlalu gugup untuk mendatangi Mary, jadi ia meminta Harry pura-pura memperkenalkannya pada Mary. Ia akan menunggu dengan keren di bar. Harry pun menjalankan misi. Percakapan dengan Mary awalnya berjalan lancar. Tapi saat akan mengenalkan Lloyd, Harry disela oleh ibu tiri Mary yang bernama Helen yang malah mendesak Harry jalan-jalan dengan Mary. Harry tidak bisa menolak dan sekarang ia jauh lebih gugup daripada Lloyd dan memberitahu Lloyd bahwa Mary akan menemui Lloyd di bar besok. Lloyd sangat teramat senang. Ia menambah sebotol anggur lagi untuk merayakannya. Sialnya, tutup botol terlempar sangat kencang dan membunuh salah satu burung yang sedang dipamerkan, yang kemudian dianggap Andre sebagai pesan ancaman dan pembalasan karena sebelumnya Joe membunuh burung Harry. Ia juga yakin kalau Lloyd dan Harry merupakan agen profesional yang sangat ahli. Pada keesokan harinya, Lloyd terus berlatih di depan cermin tanpa tahu sebenarnya hari itu Mary jalan-jalan dengan Harry. Lloyd melongo di lobi bar sejak bar belum buka sampai jam 1 siang, sementara Harry menghabiskan waktu bersama wanita yang ditunggu oleh Lloyd. Harry yang udik menjilat salju pada tiang gondola. Lidahnya pun tertempel sehingga ia tidak bisa turun selama beberapa putaran sampai akhirnya Mary menarik kepalanya dengan keras. Keduanya lanjut bersenang-senang membuat boneka salju, bermain lempar salju hingga bergulat di tengah salju. Mereka tampak semakin akrab. Sedangkan di sisi lain, Lloyd sudah lelah menunggu. Ia menanyakan alamat Mary pada bartender yang ternyata mengenal Mary karena sering makan malam di sana. Lloyd mengambil langkah 1000 menuju rumah Mary dengan perasaan bahagia. Namun ia melihat hal yang tidak pernah diduga.
Harry sahabatnya baru saja kencan bersama Mary. Mary bahkan mencium pipi Harry sebelum mereka berpisah dan membuat janji bertemu lagi nanti malam. Bye. Scene kemudian berpindah di hotel di mana Harry menertawakan Lloyd yang gagal bertemu dengan Mary. Ia tidak tahu Lloyd melihatnya di rumah Mary tadi sore. Sebagai pembalasan, Lloyd menuang obat pencahar ke gelas Harry. Masalah lain pun datang. Saat menumpang berak di toilet rumah Mary, Harry memasuki toilet yang flushnya rusak. Alhasil, ee-nya yang berbau dahsyat menumpuk tanpa bisa disiram. Harry gugup setengah mati, sementara Lloyd tertawa puas sepanjang perjalanan menuju rumah Mary. Sambil menunggu Harry, Mary melihat tayangan anak buta yang ditipu tetangganya sendiri saat membeli burung. Tidak lama kemudian, bel berbunyi. Lloyd sudah tiba di rumah Mary dan ia mengungkap tentang tas koper Mary. Tapi untuk mengambilnya, mereka harus kembali ke hotel tempat Lloyd menginap. Mary pun bergegas pergi dan membatalkan rencana kencannya dengan Harry yang masih sibuk mengurus kotorannya. Sesampainya mereka di kamar hotel, Lloyd terus menekankan pengorbanannya mengantarkan tas koper tersebut jauh-jauh dari Providence ke Aspen. Ia juga mengutarakan perasaan pada Mary. Namun Mary berkata peluang dirinya menyukai Lloyd hanya 1:1.000.000. Bagi Lloyd tidak apa-apa daripada tidak ada peluang sama sekali. Pembicaraan mereka harus terhenti karena Andre memaksa masuk dengan menodongkan pistol, sementara Harry dikejutkan dengan kehadiran Beth, wanita yang ia temui di SPBU saat menuju Aspen. Andre tercengang melihat semua uang yang harusnya menjadi miliknya kini berubah menjadi nota-nota belanja Lloyd dan juga Harry. Andre menjadi sangat emosi. You shut up! That's a car. 275,000. Ia memborgol Lloyd, Mary, dan juga Harry yang baru datang. Andre memerintahkan seseorang melalui telepon untuk membelikan tiket ke Amsterdam agar ia bisa kabur sementara Lloyd dan Harry berdebat. Rupanya Lloyd dulu pernah mengencani pacar Harry sehingga Harry memanfaatkan situasi kali ini sebagai pembalasan. Setelah telepon ditutup, Andre menanyakan siapa yang ingin dibunuh lebih dulu. Lloyd awalnya mengajukan diri tapi dicegah oleh Harry. Andre langsung melayangkan beberapa tembakan ke dada Harry lalu mengarahkan pistol pada Lloyd. Tapi Harry belum mati. Ia bahkan menembak balik walau semua pelurunya meleset. Andre melanjutkan niatnya untuk membunuh Lloyd, namun aksinya harus terhenti karena Beth bersama polisi mendobrak masuk. Ternyata Beth adalah seorang anggota FBI yang membuntuti Lloyd dan Harry sejak perjalanan dari Providence ke Aspen. Sebelum Harry masuk ke kamar, Beth sudah melengkapinya dengan senjata beserta rompi anti peluru. Andre dan Sai pun ditangkap atas kejahatan mereka dan Bobby, suami Mary, kini terbebas dari penculik. Mary memperkenalkan Bobby sebagai suaminya pada dua sekawan yang dianggap sudah menyelamatkan hidup mereka. Lloyd sangat sakit hati mengetahui Mary sudah bersuami. Ia sempat berimajinasi menembak Bobby saat itu juga, tapi ia sungguh tidak seberani itu. Bobby juga mengucapkan terima kasih atas jasa Lloyd dan juga Harry. Pada keesokan harinya, Lloyd dan Harry pulang berjalan kaki. Polisi menyita semua harta mereka yang hanya dimiliki dalam beberapa hari. Sebuah bus penuh wanita berbikini menghampiri dan berniat merekrut dua pria aneh itu untuk menjadi pengoles minyak ke tubuh mereka. Namun Harry malah menyuruh wanita-wanita itu mencari pria lain di kota. Jiwa iseng Lloyd kembali bangkit. Ia mengejar bus yang mulai berjalan dan memberitahu bahwa bus itu salah arah. Mereka harus putar balik untuk sampai ke kota. Setelah bus berbalik arah, Lloyd dan Harry melanjutkan perjalanan mereka sambil saling menjahili seperti biasa. Dan film Dumb and Dumber pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Mimin mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia nonton video alur film dari Mimin. Sampai ketemu lagi di film-film seru dan nostalgia selanjutnya. Dan orang gila tak perlu berpikir sebab dia tahu tak ada gunanya. Dadah.